Aku bener-bener nyesel, Mbak. Sebelum dia ngajakin aku main pelarayang, aku selalu cuekin dia. Aku bener-bener kayak gak peduli sama dia. Ya gitu doain, semoga Dokter Romeo baik-baik aja, Yas. Tapi masalahnya sampai sekarang Dirga juga belum ngabarin aku Dokter Romeo di mana. Berarti artinya Dokter Romeo juga masih belum ditemuin, Mbak. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kita doain, semoga dia masih baik-baik aja, Yas. Aku takut, Mbak. Aku tuh sayang banget sama Dokter Romeo. Selama ini aku nungguin, Mbak. Aku nungguin gimana rasanya dia sama aku, Mbak. Apa-apaan ini? Itu pantas buat kamu. Maksudnya apa aku buat sial, ah? Katanya mau janji nikahin aku. Ya tapi nggak tiba-tiba gini dong nikahin kamu. Kenapa? Kan kamu udah janji mau nikahin aku. Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Mungkin kamu itu nggak sadar dan kamu itu nggak tahu. Kedatangan kamu yang secara tiba-tiba di dalam kehidupannya Kayla itu akan berdampak buruk terhadap Kayla. Kamu mau? Dampak buruk? Aku ini mamanya Kayla, dampak buruknya apa? Emang sih iya, semenjak kamu ngelahirin Kayla, kamu tahu bagaimana kehidupan dia? Ya aku emang nggak tahu karena aku di penjara. Ya kamulah yang salah. Kenapa kamu nggak pernah bawa Kayla buat jenguk aku selama aku di penjara? Kamu tahu kan, aku bisa bertahan di penjara itu karena janji manis kamu. Gini, dengar. Aku tahu hidup kamu memang menderita. Ya, tapi untuk kali ini aja, please, kamu jadi babysitter Kayla. Biar kamu dekat dulu hubungan kamu dengan Kayla. Nah, setelah itu kamu baru deh bilang kalau kamu adalah mama kandungnya dia. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu bilang kamu adalah mama kandungnya. Yang ada, Kayla itu akan shock. Dan dia marah sama kamu. Dan dia akan ngejauh sama kamu. Kamu mau kayak gitu? Bisa banget cari alasannya. Nina, beneran. Untuk kali ini aja. Karena juga Kayla sudah menganggap kamu itu sebagai babysitternya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba ngaku sebagai mama kandungnya. Ini alasan kamu kan? Bilang aja kalau nggak mau nikahin aku, bilang. Terserah kamu percaya atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kamu terus-terusan maksa seperti ini terus, aku nggak akan pernah mau menikah sama kamu. Dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan Kayla. Mau kamu? Percuma aku ngotot di depannya Rangga. Aku harus sabar dengan jadi babysitternya Kayla. Aku masih punya kesempatan besar untuk mengambil hatinya Rangga. Oke? Aku akan ikutin kemauan kamu. Aku akan tetap jadi babysitternya Kayla. Oke, makasih. Tapi jangan senang dulu dong. Aku masih punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Kamu harus siapin rumah dan uang untuk kebutuhan sehari-hari aku. Kalau kamu nggak bisa penuhin, ya udah, aku bongkar ke Kayla siapa aku sebenarnya. Oke. Untuk masalah itu aku bisa siapin. Dan mulai besok aku akan siapin semua. Kau pikir aku mau menikahi kamu? Sedikit pun aku nggak pernah mencintai kamu. Kamu tunggu aja sampai aku bisa mendapatkan Yasmin, dan setelah itu aku akan membuang kamu untuk selama-lamanya. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Nina itu ibunya Kayla. Perempuan yang udah buat kesalahan sama Rangga dulu. Ajeng juga keterlaluan. Kok bisa dia tega buat perjanjian sama Nina yang memisahkan ibu dari cucunya sendiri. Dan sampai membuat si Nina itu mendekam di penjara. Benar-benar sial nasib kamu, Nina. Tapi dengan membiarkan dia tinggal di sini, mudah-mudahan aku bisa balas budi sama dia karena dia udah nolongin aku. Jadi parasutnya Dokter Romeo itu ditembakin orang gitu, Yas? Terus Dokter Romeo-nya sampai sekarang Dokter Romeo juga masih belum ditemukan, Mbak.
Dan yang bikin aku tambah sedih, sebelum dia hilang, dia sempat kirimin aku voice note dulu. Mbak boleh denger nggak, Yas? Coba, Mbak pengen tahu. Maafin aku selama ini. Kalau aku udah bikin kamu bertanya-tanya. Maafin aku kalau aku memendam rasa ini terlalu lama, Yasmin. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu. Sahabat tinggal. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Ternyata Dokter Romeo jatuh cinta udah lama sama kamu, Yas. Lama banget, Yas. Ya Allah, Yas. Voice note itu dikirim ke aku sebelum dia hilang, Mbak. Mbak jadi kepikiran, Yas. Mbak sedih banget, Yas. Kasihan Dokter Romeo. Aku bener-bener nyesel, Mbak. Sebelum dia ngajakin aku main pelarayang, aku selalu cuekin dia. Aku bener-bener kayak gak peduli sama dia. Ya gitu doain, semoga Dokter Romeo baik-baik aja, Yas. Tapi masalahnya sampai sekarang Dirga juga belum ngabarin aku Dokter Romeo di mana. Berarti artinya Dokter Romeo juga masih belum ditemuin, Mbak. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kita doain, semoga dia masih baik-baik aja, Yas. Aku takut, Mbak. Aku tuh sayang banget sama Dokter Romeo. Selama ini aku nungguin, Mbak. Aku nungguin gimana rasanya dia sama aku, Mbak. Setelah dia udah ngungkapin semuanya, tapi kenapa jadi kayak gini? Kenapa dia harus hilang? Kayak seakan orang-orang yang ada di sekitar aku, yang aku cintai balik. Kenapa ujungnya jadi kayak gini, Mbak? Aku nggak mau, Mbak. Ibu udah pergi. Aku nggak mau Dokter Romeo juga ngalamin hal yang sama, Mbak. Aku nggak mau kehilangan Dokter Romeo. Ya, sabar ya, Mbak Dia. Kita berdua harus selalu optimis bahwa Dokter Romeo itu masih hidup, ya. Kamu nggak boleh kayak begini. Kita doain. Pokoknya besok aku akan kesana lagi dan aku akan cari Dokter Romeo sampai ketemu. Aku mau dia baik-baik aja dan aku mau dia balik lagi sama aku, Mbak. Kita doain ya. Kita selalu berdoa yang terbaik, ya.